Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Di video kali ini gue ingin berbicara. Jadi ada beberapa pendapat yang ya namanya pendapat sih sah-sah saja ya. Tapi gue sebenarnya kurang begitu suka, katakanlah seperti itu, gue secara pribadi untuk membandingkan, apalagi membandingkan secara langsung gitu ya. Wah, pelatih saat ini dan pelatih yang sebelumnya gitu. Wah, coba bayangkan kalau di tangan pelatih sebelumnya mungkin Manchester United tidak akan seperti ini, dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Seperti kayak misalnya Ruben Amorim gitu. Kalau misalnya dengan Ruben Amorim, Manchester United pasti saat ini tidak akan mencapai sebuah titik yang didapatkan oleh Michael Carrick gitu ya. Atau sama juga seperti beberapa tahun yang lalu, wah kalau masih dengan Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United tidak akan bisa mendapatkan trofi seperti yang didapatkan oleh Erik ten Hag dan lain-lain. Ada betulnya, tapi menurut gue tidak cukup bijak kalau ini semua dibandingkan secara apple to apple, terlalu apple to apple. Kenapa? Karena kalau kita melihat misalnya nih, salah satu contohnya, bagaimana squad ini kan hampir sama gitu. Squad ini hampir sama. Squad ini pernah dipoles, pernah dibentuk dengan gaya tertentu sebelumnya. Misalnya ya saat ini Michael Carrick dengan Ruben Amorim ya dibentuk dengan bukan hanya formasi, yes, formasi itu salah satu sistem saja, bentuk dari sistem, tapi bukan itu satu-satunya saja. Tapi bagaimana di sistem tersebut, 3 back iya, tapi bagaimana ada sistem permainan yang lain. Misalnya ada dua hal, misalnya satu, masing-masing pemain tidak bisa hanya memiliki satu fungsi saja. Masing-masing pemain minimal harus saja 2 fungsi. Kita tahu bagaimana lini tengah misalnya 3, 4, 2, 1. 2 pemain tengah itu kan punya fungsi ofensif dan defensif harus sama baiknya. Transisi juga harus demikian. 3 center back bukan hanya sebagai pemain defensif, tapi juga harus punya kemampuan build up yang bagus. 2 wingback, bukan fullback ya, fungsi dari wingback yang menurut gue lebih berat fungsinya daripada fullback, harus punya keseimbangan, harus bisa inverted, harus fasih memainkannya, dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Jadi ada juga hal yang sudah dibentuk ke sana gitu menurut gue. Dan saat ini nampaknya ada sebuah keuntungan yang dipetik dengan dalam tanda kutip tempaan seperti itu dalam waktu yang tentu saja tidak lama itu ya, dengan pengorbanan yang tidak sedikit juga. Misalnya Manchester United sampai harus finish di peringkat 15 dan lain-lain, tidak memiliki konsistensi ya di pertandingan yang dilalui dan lain-lain. Lalu juga intensitas yang tinggi membutuhkan pemain yang aktif bergerak, cair sekali, tidak bisa statis, tidak bisa pasif, harus aktif bergerak dan lain-lain. Dan menurut gue ada kunci fisik juga di sana. Ini mengingatkan gue misalnya ketika dari periode Jose Mourinho ke Ole Gunnar Solskjaer, yang sebaliknya gitu ya, dari situasi yang lebih pasif ke situasi yang lebih aktif. Para pemain Manchester United enjoy, tapi situasi fisiknya tidak bisa berbohong gitu. Ketika menuju ke akhir musim, di periode peralihan dari Jose Mourinho ke Ole Gunnar Solskjaer, bensin nampak sudah mulai habis nih. Dan ketika bensinnya habis, terlihat pemain banyak yang cedera, kualitas permainan menurun dan lain-lain. Tapi kali ini tidak nih. Dengan dibiasakannya pemain yang aktif bergerak dan dilanjutkan di sistem yang baru dengan Michael Carrick yang ternyata juga butuh pemain yang banyak bergerak, ada benang merah di sana. Apakah itu saja? Gue pikir tidak juga ya. Misalnya ada beberapa pemain toksik gitu ya. Pemain toksik, pemain yang ya kita berbicara situasi teknis tadi, tapi ada juga situasi non teknis. Pemain-pemain yang mungkin ada beberapa yang mengatakan toksik, ada yang mengatakan pemain-pemain biang masalah misalnya di Manchester United dengan situasi yang macam-macam, yang disingkirkan dalam tanda kutip, yang dibersihkan di periode dari Ruben Amorim. Apakah di periode pertamanya atau periode keduanya. Ada pemain yang sudah dipinjamkan, ada pemain yang juga sudah dilepas bahkan. Dan menurut gue ini berpengaruh tentu saja ke situasi skuad. Karena sekali lagi kita tidak bisa hanya berbicara terkait dengan situasi teknis saja, tapi juga ada situasi non teknis, dan ini berkaitan erat gitu. Jadi bagaimana skuad yang lebih, dalam tanda kutip, lebih sehat ya. Gue gak bilang skuad yang ideal, tapi lebih sehat. Ini ketika harus diminta misalnya untuk bermain dengan pressing tinggi, positioning yang berbeda lagi, transisi yang cepat gitu ya. Ini lebih enak menurut gue. Dan tentu saja
ini ada situasi dari periode sebelumnya yang berterusan ke periode saat ini. Nah, tapi gue juga melihat memang ada hal-hal yang tidak dimiliki oleh pelatih sebelumnya, Ruben Amorim, tapi dimiliki oleh Michael Carrick. Gue melihat sebagai seorang pemimpin di dressing room, bagaimana karakter itu, karisma gitu ya, appearance itu menurut gue penting. Ruben Amorim yang datang dari luar, bukan dari Manchester United, bahkan bukan dari Inggris, berbeda dengan Michael Carrick, sosok legenda yang punya aura, profilnya lebih berat menurut gue. Walaupun kalau berbicara terkait dengan kesuksesan, ya Ruben Amorim sukses dengan dengan Sporting ya kan, reputasi di Eropa, trofi di Liga Portugal. Tapi menurut gue ya ini juga memiliki pengaruh gitu, dan ini yang sesuatu yang diperbaiki dengan adanya Michael Carrick. Kesimpulan gue bagaimana? Ternyata ada hubungannya, ada benang merahnya. Di samping skuad yang lebih sehat ya, gue bisa bilang lebih sehat lah dibanding dengan periode sebelumnya. Dan juga meninggalkan skuad yang bisa dikatakan selain lebih sehat, tapi dengan gemblengan, dengan tempaan sebelumnya ya. Gue juga berbicara terkait dengan karakter ya, karena ketika dihantam dengan kekalahan, dihantam dengan hasil buruk, dengan peringkat yang jeblok, dengan berbagai kegagalan, ini kan juga merupakan bentuk tempaan menurut gue. Sehingga ketika datang situasi baru, ketika datang hal yang lebih menyegarkan gitu ya, dengan model-model karakter sebelumnya, termasuk juga situasi fisik yang gue katakan tadi kan ya, terkait dengan sistem yang diminta itu, saat ini lebih enak lagi. Saat ini terlihat ya Manchester United lebih performanya lebih bagus ya kan, dan hasilnya pun juga demikian. Ini juga sekaligus menurut gue ya, memberikan sedikit informasi buat gue secara ringan amatiran, bahwa kalaupun ada pergantian, ini bukan sesuatu yang akan negatif gitu. Gue menilai seperti itu, asal pergantian yang memiliki benang merah. Maksud gue seperti ini, apa yang tidak dimiliki oleh Ruben Amorim dimiliki oleh Michael Carrick. Apa yang sudah dilakukan oleh Ruben Amorim berterusan dengan Michael Carrick. Kalau seandainya Michael Carrick ini mau dilanjutkan, ya gue harapkan dia juga bisa meningkatkan apa yang dia miliki saat ini. Misalnya ya dari sisi penguasaan dressing room, dia harus lebih baik lagi nih musim depan. Lalu juga bagaimana pemanfaatan skuad ya, sistem permainan dan lain-lain. Dia harus bisa lebih mengembangkan sesuatu tersebut ya, dari apa yang dia miliki saat ini gitu loh. Tidak bertentangan. Gue melihat periode pertama dan kedua Erik ten Hag ya. Di periode pertama, musim pertama luar biasa, 3 besar, 1 trofi. Periode kedua ada jeblok. Kenapa? Karena gue melihat Erik ten Hag, dia tidak memaksimalkan apa yang dia miliki dengan baik di musim pertamanya. Dia justru memaksimalkan apa yang ingin dia mainkan gitu loh. Sistem yang baru dari 4-2-3-1 dikembangkan menjadi 4-3-3 atau 4-1-4-1 ya kan, pada saat itu dengan fungsi yang lain lagi, dengan karakter permainan yang berbeda lagi, dan kontraproduktif akhirnya. Dan menurut gue ini juga penting untuk diperhatikan antara musim ini dan musim depan. Mau siapapun menurut gue, mau Michael Carrick itu sendiri ataupun juga orang lain. Karena ya kayak seperti gue katakan tadi ya, bahkan dengan orang yang sama bisa jadi kontraproduktif gitu loh. Misalnya nih, gua harapkan tidak ya, tapi misalnya Michael Carrick memainkan sesuatu yang dia anggap oke lah untuk mengakomodir skuad dulu. Dia mungkin belum memasukkan filosofi sepak bolanya secara keseluruhan, tapi ketika itu akan dimasukkan, apakah itu sesuai lagi dengan skuadnya atau tidak untuk musim depan? Apakah menjadi head coach itu harus selalu ya sesuai dengan skuadnya atau seperti apa? Ini juga menurut gue hal yang menarik gitu loh. Karena kan harus ada titik tengahnya. Karena kalau dikatakan ya sesuaikan saja dengan skuad yang ada, ya head coach juga gimana memiliki, dan tugasnya mereka kan sebenarnya untuk
mengimplementasikan visi sepak bola apapun itu, karena ya itu tugas mereka itu, jangan justru dibalik gitu ya, justru skuad yang mengatur itu semua. Gue lebih melihat ke arah situ. Jadi sekali lagi, mau siapapun yang menjadi head coach Manchester United untuk musim depan, apakah Carrick ataukah nama lain, ini harus ada hal-hal yang positif diteruskan. Ini hal yang mudah dan sering sekali dikatakan, itu yang positif diteruskan, dikembangkan lagi, yang kurang bagus ya diperbaiki. Itu sih, dari situ gue berpikir sekali lagi seperti gue katakan di awal ya, siapapun nama pelatihnya yang sebelumnya ataupun yang saat ini ataupun yang ke depan, mereka semua menurut gue punya 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 pengaruh gitu ya, terutama di kesuksesan, di hasil positif ataupun hasil yang kurang baik dari Manchester United saat ini gitu. Um, pun juga manajemen sih, gue juga melihat seperti itu. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.